Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mutiara Zahra dari Universitas Mulia, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer, yaitu instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa saja secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Berikut bahasa pemrograman yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Bahasa pemrograman yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama Java, yang kedua Python, yang ketiga PHP, yang keempat HTML, dan yang kelima Ruby. Yang pertama, pengertian dari bahasa pemrograman Java. Java merupakan bahasa pemrograman dan sekaligus juga suatu platform di mana tidak seperti bahasa pemrograman lainnya yang menyediakan kompiler. Namun Java memiliki mesin virtual sendiri yang disebut sebagai Java Virtual Machine. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Java. Yang pertama akan saya sebutkan adalah kelebihan. Kelebihan dari Java yaitu yang pertama, bersifat sederhana dan relatif mudah. Yang kedua, Java berorientasi pada objek. Yang ketiga, Java bersifat distribusi. Yang keempat, Java bersifat multiplatform. Yang kelima, Java bersifat multithread. Ada juga kekurangan dari bahasa pemrograman Java yaitu membutuhkan memori yang banyak, graphical user interface dengan tampilan yang kurang menarik. Berikut adalah contoh dari pemrograman Java yang ada di atas. Yang kedua adalah pengertian dari bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman interpreted yang artinya program yang dibuat dalam bahasa pemrograman Python dapat dijalankan segera setelah file yang berisi Python code selesai dibuat. Oleh karena itu, aplikasi yang dibuat dalam Python akan lebih mudah diperbaiki jika ada kesalahan, dan jadi cepat selesai jika dibandingkan dengan program yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang memerlukan compiling. Sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari bahasa pemrograman Python. Berikut adalah kelebihan dari bahasa pemrograman Python. Yang pertama, menjadi bahasa pemrograman yang sederhana dan fleksibel. Yang kedua, bersifat open source software gratis. Yang ketiga, kuat dukungan dan pustakanya. Sini juga ada kekurangan dari bahasa pemrograman Python. Yang pertama, kurangnya dukungan multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. Kedua, kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Seperti contoh di atas, itu adalah contoh dari pemrograman Python. Yang ketiga adalah pengertian dari bahasa pemrograman PHP. PHP merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan di dalam server baru kemudian diproses. Kemudian hasil pemrosesan dikirim kepada web browser klien. Bahasa pemrograman ini dirancang khusus untuk membentuk web dinamis. Artinya, pemrograman PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, halaman menampilkan daftar menu. Halaman tersebut akan selalu mengalami perubahan mengikuti jumlah data tamu yang telah mengisi buku tamu. Bahasa pemrograman PHP juga terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yang pertama, PHP dapat diakses dengan gratis tanpa mengeluarkan uang sedikitpun. Yang kedua, PHP bersifat open source sehingga dapat dikembangkan PHP sesuai dengan kreasi kita sendiri. Yang ketiga, multiplatform, cocok digunakan di semua komputer dan semua operating system. Kekurangan dari PHP ini, yang pertama, keamanan yang kurang terjamin. Yang kedua, tidak sesederhana pemrograman terkini. Yang ketiga, tidak adanya akses untuk melakukan modifikasi. Seperti contoh di atas, berikut adalah contoh dari pemrograman PHP. Bahasa pemrograman yang keempat yaitu pengertian dari pemrograman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa pemrograman terstruktur yang dikembangkan untuk membuat halaman website yang dapat diakses atau ditampilkan menggunakan web browser. HTML sendiri secara resmi lahir pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium, yang kemudian pada tahun 2004 dibentuklah Web Hypertext Application Technology Working Group
yang hingga kini bertanggung jawab akan perkembangan bahasa HTML ini. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari bahasa pemrograman HTML. Kelebihan dari bahasa pemrograman HTML ini, yang pertama, memiliki banyak sumber dengan komunitas yang sangat besar dan penggunaan yang sangat luas. Yang kedua, bahasa pemrograman dijalankan di semua web browser. Yang ketiga, dapat dipelajari dengan mudah oleh pengembang web pemula. Yang keempat, bahasa pemrograman memiliki struktur yang rapi dan konsisten sehingga mudah untuk dipelajari. Berikut adalah kekurangan dari bahasa pemrograman HTML. Bahasa pemrograman ini tidak mendukung user untuk menjalankan logik sehingga semua halaman yang dibuat harus dibuat secara terpisah walaupun menggunakan elemen yang sama. Terdapat beberapa fitur baru yang terkadang tidak sesuai dengan pada web browser. Berikut adalah contoh dari pemrograman HTML. Bahasa pemrograman yang terakhir yaitu pengertian dari bahasa pemrograman Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman berbasis skrip yang berorientasi pada objek. Ruby bersifat open source, biasanya digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi web yang sederhana dan cepat. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari bahasa pemrograman Ruby. Kelebihan dari bahasa pemrograman Ruby ini, yang pertama memiliki sintaks sederhana, yang kedua bahasa pemrograman berbasis objek, yang ketiga hemat waktu, yang keempat keamanan yang tinggi, yang kelima open source. Kekurangan dari bahasa pemrograman HTML ini, yang pertama, performa cenderung lebih lambat, yang kedua, popularitas masih kurang, dan yang ketiga, fleksibilitas tinggi bisa menjadi kendala. Seperti contoh di atas, berikut adalah contoh dari pemrograman Ruby. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.